Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Susanawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2023. Asal sekolah saya SMK Negeri 7 Bandar Lampung. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan PPL 2 siklus 1 dan akan memberikan materi mengenai statistika dengan submateri ukuran pemusatan data, median, dan modus pada data kelompok. Untuk mode pembelajarannya yaitu Discovery Learning. Untuk lebih jelasnya, ikuti pembelajaran saya yuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, disiapkan hari ini? Semua siap. Marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat ya nak. Apa kabarnya? Sebelum memulai pelajaran, alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan, perlindungan selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu absensi dulu ya kehadiran kalian. Siapa untuk yang nggak masuk hari ini? Nanang. Kenapa Nanang? Sakit. Nanang juga sudah ngabari ibu semalam ya nak. Hari ini Nanang dibawa ke rumah sakit. Ada baiknya kita mengirim doa untuk kesehatan Nanang. Semoga Nanang lekas diberikan kesehatan, lekas beraktivitas kembali. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah pekan ini kita bertemu lagi. Sebelum memulai pelajaran, ibu minta periksa kebersihan di laci-lacinya, ada sampah. Bersih? Ya. Kenapa? Karena kebersihan itu sebagian dari kalau kelasnya kotor, belajar pun tidak nyaman. Ya, kita hari ini masih belajar mengenai ukuran pemusatan data. Ya, kemarin kita belajar mengenai apa? Data tunggal dan data. Hari ini kita akan mempelajari data kelompok. Ya, mohon maaf ibu lupa. Biasa sebelum kita memulai materi, yang tugas hari ini memberikan semangat teman-temannya siapa? Ada Vivi, Andin, Jessiva. Ibu minta suaranya yang keras biar teman-temannya semangat. Boleh Andin? Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, tetapi milik mereka yang senantiasa berusaha. Keberhasilan bukan milik mereka yang pintar, tetapi dengan orang yang memiliki usaha dan berdoa. Kasih tepuk tangan. Siapa lagi? Vivi. Istilah kata gagal dalam hidup, yang ada hanya sukses dan berhasil. Tidak ada istilah gagal dalam hidup, tetapi hanya sukses dan keberhasilan. Bagus ya. Siapa lagi? Jessiva, boleh yang lantang suaranya nak. Dirimu dan jangan malu dengan cara orang lain melihatmu. Banggalah dengan dirimu dan jangan khawatir dengan orang lain bagaimana cara melihatmu. Tetapi dengan cara apa? Kalian melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Bagus ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang memotivasi kalian tadi ini itu menjadi penyemangat tersendiri untuk kalian ke depan ya. Kita kembali lagi untuk masalah materi ukuran pemusatan data. Kita membahas mengenai apa kemarin? Min data kelompok. Kita juga sudah belajar mengenai median data tunggal, modus data tunggal. Ya, coba ibu tanya Fikri, median sendiri itu apa? Nilai tengah. Modus, Dwi apa? Modus, nilai yang sering muncul. Apa Kaila modus? Median itu nilai tengah. Modus itu nilai yang sering muncul. Min itu apa? Mencari nilai rata-rata. Ibu nanti akan menyajikan video. Kalian perhatikan video pembelajaran itu apa. Kemudian kalian selesaikan. Tentu Juni, kita harus. Hai Kak Juni, sedang apa? Sedang mencatat ukuran diameter kayu ini. Untuk apa Kak? Agar lebih mudah mengirimkan ke pemesannya John. Kita harus tahu ukurannya terlebih dahulu.
Jadi ingat pelajaran tentang rata-rata nilai modus. Joni belum Kak, bisa bantu jelaskan? Tentu Joni, kakak akan bantu jelaskan dengan coba data yang kakak catat tadi. Oke Kak. Nah, ini data diameter kayu yang kakak catat tadi. Lalu bagaimana cara menentukan rata-ratanya Kak? Rata-rata bisa bagaimana cara Ya, sudah kalian lihat tabel di situ ya? Berarti di situ tadi siapa adiknya tadi minta mencari min, median dan modus. Kira-kira siapa yang bisa mengulas kembali untuk mencari median dan modus data tunggal? Siapa yang bisa? Vanessa. Mencari median. Median itu apa, Vanes? Nilai tengah. Oke, bagus. Mencari modus. Modus itu apa, Vanessa? Nilai yang sering muncul. Oke, bagus ya, cepat ya. Untuk mediannya itu berarti gimana? Coba kamu jelaskan. Untuk median adalah nilai tengah. Untuk mencari nilai tengahnya di sini ada 7 dan 8. Ya, Jadi 7 ditambah 8 dibagi 2 hasilnya 7,5. oke. Untuk modusnya sendiri. Modus itu adalah nilai tengah. Modus adalah nilai yang sering muncul. Oke. Jadi dari data sini yang nilai yang sering muncul adalah 8. Jadi modusnya ada 8. Paham ya? Oke, cukup ya kalian untuk pemahaman materi pekan kemarin. Kita sudah belajar cukup, silahkan duduk nak, makasih ya. Berarti kita masih ingat untuk data tunggal. Berarti kalau sudah data tunggal kalian sudah paham, berarti untuk pemahaman data kelompok minimal kalian sudah paham ya. Untuk di sini tadi sudah Ibu sebutkan tujuan pembelajarannya seperti apa. Di sini tadi apa? Ibu akan menganalisa dan menyelesaikan median data kelompok. Kemudian apalagi? Ibu akan menganalisa dan menyelesaikan modus pada data kelompok. Kemudian sebelum memasuki materi, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi ukuran pemusatan data. Kemarin kita sudah belajar min data kelompok, kemudian kita lanjutkan dengan modus dan median data kelompok. Yang pertama apa? Yang pertama Ibu akan menentukan, menganalisis ukuran pemusatan median dan modus. Kemudian yang terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian di sini Ibu ada tujuan pembelajarannya, yaitu ada yang bisa membacakan, ada yang bisa membantu baca, kurang jelas ya Bu ya. Mengidentifikasikan fakta pada ukuran pemusatan data modus dan median yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau histogram data kelompok dengan benar. Yang kedua, menentukan ukuran pemusatan data modus dan median yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau histogram data kelompok dengan benar. Menganalisis ukuran pemusatan data modus dan median yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau histogram data kelompok dengan tepat. Yang keempat, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data modus dan median yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data kelompok atau histogram dengan tepat. Di sini ada data nilai mata pelajaran statistika siswa kelas 10 DKV 2. Di sini berarti bentuknya data apa ini? Data kelompok. Coba untuk 5156, 6166, 7176 dan 81 ini disebut dengan batas bawah. Kemudian 55, 60 ini disebut dengan apa Teresia? Batas atas. Kemudian 5, 6, 14, 27, 21, 5, 3 ini disebut dengan apa Alsya? Frekuensi. 51, 56 ini disebut dengan apa Sani? Batas bawah.
71, 76 disebut dengan apa, Citra? Batas bawah. Berarti paham ya? Nanti kalau kalian ingin mencari median, modus, min, berarti kalian sudah paham mana batas bawah dan mana batas atas, dan juga bagaimana mencari frekuensi. Paham ya? Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya, menentukan median. Untuk menentukan median, nanti boleh kalian cari di sumber ajar. Kalian punya buku paket? Ya, atau modus, kalian nanti boleh punya buku paket, punya ya. Kalian boleh bisa di situ cari, atau kalian mau catat sebentar boleh. Kalian boleh nanti kalian cari, kalian gali sendiri di buku paket, di buku ajar yang biasa kalian pegang. Nanti di situ ada masalah yang sudah ibu berikan, nanti dikerjakan per kelompok ya, dikerjakan per kelompok. Untuk hari ini kelompoknya spesial, terserah kalian. Ini ibu minta satu kelompok ada 4 orang. Yang penting kerjakan, selesaikan, kalian analisa, kemudian kalian pecahkan secara bersama-sama. Karena di sini ada penilaian individu dan penilaian per kelompok. Jadi per individu itu bagaimana cara kalian dalam bersikap. Kemudian per kelompok itu bagaimana cara kalian bisa berkolaborasi dengan teman kalian. Bila temannya ada yang bertanya, kalian bisa jawab. Kemudian selesaikan nanti dari seluruh kelompok ini. Mudah-mudahan waktunya cukup, bisa maju semua. Salah satu perwakilan dari kelompoknya boleh maju ya. Kalian pecahkan, kalian buat kesimpulan, paham? Kemudian sebelum membuat kelompok, apa yang kalian sudah dapat? Ada yang ditanyakan untuk materi mengenai median dan modus pada data kelompok. Ada yang mau bertanya kira-kira? Ada yang belum jelas? Boleh bertanya. Silakan yang mau bertanya, ibu kasih waktu. Masih banyak waktu. Siapa yang mau bertanya kira-kira? Feby, Ocha. Oke, Feby dulu. Apa? Bagaimana mencari tepi bawah? Bagaimana mencari tepi bawah pada data kelompok? Kumpulkan dulu pertanyaannya. Ocha, silakan berdiri. Apakah pada data tunggal terdapat tepi bawah atau tepi atas? Oke, apakah pada data tunggal itu ada tepi bawah dan tepi atas, Bu? Sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa bantu Ibu menjawab? Deka, sorry. Tepi bawah adalah kelas yang sudah digunakan lalu dikurang 0,5. Kelas yang sudah ditentukan kemudian dikurang dengan 0,5. Bagus, silakan duduk nak, bagus ya. Kemudian, Ocha, Adel, ya, silakan Adel. Apakah pada data tunggal terdapat tepi bawah atau tepi atas? Pada data tunggal tidak ada tepi bawah dan tepi atas, karena data tersebut berdiri sendiri. Ya, pada data tunggal itu tidak terdapat tepi bawah dan tepi atas karena data tunggal itu berdiri sendiri dan belum diintervalkan dan belum memiliki kelompok. Betul ya penjelasan dari apa yang pertanyaan dari Feby, pertanyaan dari Ocha, lalu dijawab Deka dan Adel. Ya, kasih aplaus yang meriah. Bagus ya, berarti kalian benar-benar menyimak. Terima kasih. Ibu akan membagikan LKPD ya. LKPD, sebelum membagikan LKPD, kalian tadi Ibu tugaskan apa? Membuat kelompok. Syaratnya membuat kelompok tidak bersuara. Ya, silakan. Tugas individunya langsung Ibu berikan juga ya, Nak. Ya, tugas individunya. Dibuka di situ, kalian baca di situ ada kompetensi dasar, ada indikator pencapaian kompetensi, kemudian apalagi di situ petunjuk ada. Jangan lupa ditulis nama peserta didik ya dan nama kelompoknya.
Kemudian baca dan pahami KPD. Kemudian tidak ada batasan dalam belajar. Semakin rajin belajar, semakin banyak pengetahuan yang akan kamu miliki ya. Berarti tidak ada batasan dalam belajar ya. Hari libur pun kita tetap belajar. Di rumah pun kita tetap belajar. Usia kalian nanti sudah selesai pun kalian tetap harus belajar. Kemudian di situ mencari data tinggi badan 10 DKV 2. Berarti kemarin tugasnya apa? Ibu minta kalian suruh mendata tinggi badan teman-teman kalian sudah ada. Setelah itu diapakan data tinggi badannya? Diurutkan. Setelah diurutkan kalian mencari apa? Jangkauan, paham ya? Untuk mencari jangkauan itu seperti apa? Kemudian banyaknya kelas. Kemudian dilanjutkan dengan mencari panjang interval. Dilanjutkan lagi kita akan mencari median. Kemudian terakhir mencari modus. Kalau kalian kurang paham, boleh dibuka buku-bukunya, disimpan perlengkapan yang tidak ada kepentingannya, disimpan dulu. Ternyata masih ada kesulitan, boleh tanya sama ibu. Ibu kasih durasi pukul 10 ya, pukul 10. Nanti kan kalian melanjutkan dengan tugas individu. Sebelum tugas individu kalian mempresentasikan dulu tugas kelompoknya. Ya, kerjakan. Ya, dengarkan ya. Untuk kriteria
Ya, habis ini kita membahas mengenai tugas individunya. Kelompok siapa? Feby atau kelompok siapa? Sip. Ayo jelaskan ke teman-temannya. Bagaimana? Ya, sekarang ibu yang coba jelaskan. Untuk mencari, madep sini semua nak. Ya, untuk mencari frekuensi kumulatif 6 itu dari mana nak? Dari 2 tambah 4. Oke, 25 itu dari mana? 17, 6 ditambah 11 sama dengan 17 ditambah 8. Oke, 8 dari mana? 8 dari 5. Bagus. Sama? Sama ya? Ya. Kemudian apa lagi? Hasilnya berapa? FK terakhir 34. Berarti FK terakhir itu sama dengan jumlah banyaknya data. Berarti tulis sigma F-nya berapa? Sigma F. Ya, tulis sigma F 34. Berarti sama ya. FK terakhir dengan jumlah banyaknya data itu harus sama. Bila FK terakhir tidak sama dengan frekuensi, berarti data kalian salah. TB itu apa? Tepi bawah. Tepi bawah itu dari mana? Tepi bawah. Mana? Ya, kenapa dapatnya itu? frekuensi yang paling besar. Ya, 153 min 0,5. Ya, oke. Ditambah 1/2 N. N-nya berapa? 34 dibagi 2 berapa? 17. Lanjut. Min FK. FK-nya berapa FK-nya? 6. Ya. Per frekuensi median ya. Frekuensi mediannya berapa? Dibulatkan. Dibulatkan di frekuensinya itu. Dikali panjang interval ya. Berarti hasilnya 157,5. Tutup. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus meriahnya. Kelompok siapa lagi? Modus nak? Arsya, ayo maju nak. Boleh? Ya, boleh tuh. Pertama mencari modus apa langkah-langkahnya? Ada yang salah nggak? Ada. Apa? Itu BB harusnya kan BB. Iya. Sudah? Jelaskan ke teman-temannya. DB ditambah DI D1. D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Ya. Jadi 152,5 Stop. 152 dari mana? 152,5 dari mana? dari batas bawah Oke. 0,5 Dikurang min 0,5 ya. sama dengan 153 dikurang 0,5 sama dengan 152,5. Ya, siapa yang mau tanya lagi kelanjutannya? D1 selisih frekuensi kelas modus yang Di situ mana? Kamu dapat 7 itu dari mana? dapat 7 dari 11 dikurang 4. Kemudian D2-nya dari mana? D2-nya dari 11 dikurang 8. Cocok? Sama? Sama. Oke, nilai modus 156, kelompok yang lain sama nggak? Sama ya? Berarti benar ya? Kasih aplaus yang meriah. Silakan duduk. Untuk kesimpulannya seperti apa hari ini? Mau ibu yang menyampaikan atau dari teman kalian? Citra, boleh? Bagus ya? Siapa lagi? Syifa, boleh? Luar biasa. Maju, silakan nak. Jadi kesimpulan modus dasar itu MI sama dengan TB ditambah D1 dikali D1 ditambah D2 dibagi P. Bagus ya? Ya. Berarti Syifa menyimak pembelajaran hari ini, tapi ibu ingin menyempurnakan. Untuk pembelajaran hari ini kita mencari median dan modus. Median pada data kelompok. Median tadi itu apa median?
nilai tengah pada data kelompok. Seperti apa langkah-langkahnya? Yang pertama kita menentukan nilai kelasnya ya. 1/2 dikali dengan N. Kemudian ya formula untuk mediannya sendiri seperti apa? Median ya FME sama dengan TB ditambah 1/2 N dikurang H dibagi FME dikali P. ya Feby, yuk maju mencari median. P ditambah 1/2 N dikurang F lagi FME dikali P. P itu apa nak? Panjang. Ya boleh ya. Yuk. Kemudian terakhir tadi siapa? Citra. Silakan nak. Untuk mencari median dan modus digabung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan untuk mencari median dan modus. Yaitu ME sama dengan TB ditambah 1/2 N dikurang FK dibagi FME dikali P. Dan untuk mencari modus MA sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Ya, dari saya. Ya, bagus ya? Ya. Makasih ya. Sempurna ya, berarti jawaban-jawaban kalian, teman-teman kalian tadi sudah mewakili pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini sangat bermakna, tetap diteruskan aktivitas kreativitas kalian. Jangan lupa untuk LKPD-nya dan tugas individunya dikumpul ya di meja ibu. Untuk pekan depan kita masih lanjut mengenai ukuran penyebaran data ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, disiapkan? Disiapkan. Siapa ya? Ibu minta untuk siren, boleh disiapkan teman-temannya. Terus ya, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Dikumpulkan jangan lupa ya.